Saya Kak akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, sebutkan 3 indikator makroekonomi nasional. Jawabannya yang pertama produk domestik bruto atau PDB, yang kedua inflasi, yang ketiga pengangguran. Menurut para ahli, ada dari George Mankiw, indikator makroekonomi utama suatu negara dilihat dari output nasional, tingkat harga, dan pengangguran. Cukup Kak. Sudah cukup Kak. Setuju. Sudah cukup Kak, setuju Kak. Oke, lanjut ya. Siapa yang akan menjawab nomor 2? Saya Kak. Baik, silahkan. Jelaskan pengertian inflasi. Di sini jawaban saya adalah inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Di mana dari jawaban saya didukung oleh teori para ahlinya itu menurut Nanga tahun 2005 yang dimana inflasi adalah gejala meningkatnya harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Udah Kak. Ya, apakah Kak Nabila setuju dengan jawabannya Kak Agna? Setuju Kak. Kita lanjut ke jawabannya nomor 3, akan dijawab oleh siapa? Saya Kak Nabila akan menjawab pertanyaan nomor 3. Akan Kak Nabila. Pertanyaannya, jika harga kebutuhan pokok naik terus setiap bulan, kondisi ekonomi tersebut disebut apa? Jawabannya, kalau menurut Milton Friedman, inflasi selalu berkaitan dengan meningkatnya jumlah uang beredar yang lebih cepat dan pertumbuhan produksi. Sudah cukup. Bagus sekali jawabannya. Apakah Kak Agna puas dengan jawabannya Kak Nabila? Puas Kak, setuju. Kita lanjut penilaian ya. Kak Agna benar berapa? Betul 3 Kak. Kak Nabila benar berapa? Benar 3. Terima kasih. Kita lanjut ke materi ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melihat kondisi ekonomi Indonesia melalui beberapa indikator penting. Teman-teman, indikator pertama adalah produksi domestik bruto atau PDB. Menurut ahli ekonomi Simon Kasinet, PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Kak, artinya kalau PDB naik berarti ekonomi sedang tumbuh ya? Betul sekali karena bilang jika PDB meningkat, artinya produksi dan aktivitas ekonomi meningkat. Menunjukkan ekonomi sedang berkembang. Berarti semakin tinggi PDB-nya, maka semakin baik Kak. Secara umum iya, tapi pertumbuhan juga harus merata agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Kalau inflasi itu apa Kak? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contohnya bagaimana Kak? Misalnya harga beras, minyak goreng, dan transportasi naik bersamaan. Itu membuat masyarakat. Berarti kalau inflasi tinggi, masyarakat jadi lebih berat belanjanya ya Kak? Ya, benar sekali. Kalau pengangguran bagaimana Kak? Pengangguran adalah kondisi ketika seorang tetapi belum. Jadi kalau pengangguran tinggi, ekonomi ikut melemah. Tepat sekali, karena pendapat masyarakat turun dan konsumsi ikut menurun. Jadi kita simpulkan ya. Yang pertama, PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi menunjukkan kestabilan harga dan pengangguran menunjukkan kondisi tenaga kerja. Jika PDB naik, ya, PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi menunjukkan kestabilan harga dan pengangguran menunjukkan kondisi tenaga kerja.
Jika PDB naik, inflasi terkendali dan pengangguran rendah, maka ekonomi negara cenderung sehat. Nah, sudah mengerti ya? Baik, kita mengadakan tes terlebih dulu sebelum menutup materi ini. Tolong kita silakan. Pertanyaan Baik, nomor Kak. 1, mengapa tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pertanyaan nomor 2, menurut saudara, apakah inflasi 10% per tahun baik bagi perekonomian dan dijelaskan? Pertanyaan nomor 3, buat satu usulan kebijakan pemerintah untuk menurunkan pengangguran di Indonesia. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Kak. Silakan, Fandi. Mengapa tingkat pengangguran yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jawaban saya, karena banyaknya masyarakat tidak bekerja sehingga pendapatan turun dan daya beli menurun, sehingga konsumsi juga berkurang, dan produksi nasionalnya juga menurun. Dan dukungan jawaban dari saya yaitu teori menurut John Maynard Keynes, di mana pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat sehingga produksi dan kesempatan kerja menurun. Itu, Kak. Tepat sekali jawabannya. Apakah dari Kanabila ada tambahan mungkin? Setuju, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh siapa? Saya, Kak Nabila, akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kanabila. Menurut Anda, apakah inflasi 10% per tahun baik bagi perekonomian? Dan jelaskan. Jawaban saya, tidak baik karena harga naik terlalu cepat sehingga daya beli masyarakat menurun dan biaya usaha meningkat. Terus pendapat dari ahlinya, menurut Budiono, inflasi tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Bagus sekali jawabannya Kanabila. Apakah Kak Agnes setuju dengan jawabannya Kanabila? Setuju, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Yang akan dijawab oleh siapa? Saya, Kak. Silakan, Fandi. Buatkan satu usulan kebijakan pemerintah untuk menurunkan pengangguran di Indonesia. Jawaban saya di mana yang usulan tersebut adalah untuk meningkatkan pelatihan kerja, mendukung UMKM lokal, dan membuka industri padat karya. Dan dari jawaban tersebut, teori para ahlinya yaitu menurut Todaro, di mana pengurangan pengangguran di negara berkembang dapat dilakukan melalui investasi, pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja, Kak. Itu, Kak. Cukup. Oke, jawabannya apakah setuju? Mungkin ada tambahan? Setuju, Kak. Kita nilai dulu ya. Nah, berapa? 3, Kak. Menurutnya kan benar berapa? Betul, 3. Baik, saya akan tutup materi sesi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.